Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Robert Endi Jaweng, Pak Syarif Hasan, dan saat ini melalui sambungan telepon sudah bersama kita Wakil Ketua Umum Golkar baru, Nurdin Halid. Pak Nurdin? Ya. Ya, ini masih di Bali ya, Pak Nurdin ya? Ya, masih di Bali. Pak Nurdin, ini dia soal Perpu Pilkada. Hasil Munas ke-9 Golkar mengatakan menolak Perpu Pilkada. Jadi yang disampaikan itu adalah keputusan pada saat selesai pemandangan umum, itu rapat paripurna tentang pemandangan umum daripada seluruh peserta, kemudian jawaban oleh Ketua Umum Masa Bakti 2009-2014. Tapi keputusan itu kemudian di dalam sidang-sidang komisi A khususnya yang membahas tentang organisasi dan rekomendasi. Nah, hasil komisi itu dibawa kembali di dalam rapat paripurna untuk disahkan. Nah, pada saat itu ketika hendak mengambil keputusan tentang pengesahan hasil komisi, Ketua Umum Partai Golkar Pak Abu Rizal Bakri masih status komisioner, Ketua Umum Komisioner, dengan Pak Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Komisioner itu menginterupsi daripada rancangan keputusan, antara lain meluruskan bahwa Munas Partai Golkar ini tidak punya kewenangan menolak Perpu, karena Perpu itu adalah merupakan menolak atau menerima Perpu itu adalah kewenangan daripada DPR RI. Maka kemudian keputusannya diluruskan lagi bahwa bukan menolak Perpu, tetapi Munas Partai Golkar ke-9 merekomendasikan kepada DPP terpilih masa bakti 2014-2019 untuk memperjuangkan pemilihan pilkada melalui DPRD. Itulah kemudian menjadi keputusan. Yeah. Jadi karena memang keputusan terakhir itu adalah ketika dibacakan keputusan-keputusan pada saat rapat paripurna terakhir pengesahan daripada komisi-komisi sebelum memasuki pemilihan ketua umum. Begitu. Artinya hasil Munas itu merekomendasikan kepada fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perpu Pilkada, seperti itu mungkin kalau bisa saya simpulkan ya? Bukan. Jadi Munas Partai Golkar merekomendasikan kepada DPP yang terpilih untuk menginstruksikan kepada fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Ya, nah, itu bunyi keputusan pilkada melalui DPRD artinya menolak Perpu Pilkada dong, Pak. Kalau Perpu Pilkada ini kan pilkada langsung. Berbeda, sangat berbeda. Apa perbedaannya, Pak? Kalau Perpu itu suatu masalah tersendiri yang nanti akan dibahas oleh DPR RI. Misalnya DPR menolak Perpu, kan kita tidak tahu apa yang terjadi nanti pada masa sidang pertama. Kita belum tahu. Perpu Presiden sudah mengajukan ke DPR, dan itu kesepakatan bahwa setuju Perpu diajukan oleh Presiden. Tapi kemudian siapa yang berhak membahas substansi daripada Perpu itu adalah oleh DPR RI, di mana DPR itu ada seluruh fraksi, seluruh anggota DPR. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kalau Perpu nanti ditolak, Pak Nurdin, itulah yang kita bahas saat ini, Pak Nurdin. Apakah di DPR nanti fraksi Golkar menolak Perpu Pilkada? Oh, bukan, itu nanti akan makanya di Munas ini juga merekomendasikan pembentukan badan pengkajian undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Itu akan badan pengkajian ini dipimpin oleh Pak Poncol Sitowo, itu akan melakukan pengkajian, pendalaman, diskusi-diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan demokrasi Pancasila, pemurnian pelaksanaan Pancasila, kemudian nanti rekomendasinya itulah yang akan disampaikan kepada DPP Partai Golkar sebelum sidang-sidang di DPR RI menyangkut dengan pembahasan Perpu. Artinya soal Perpu Pilkada ini belum diputuskan oleh Golkar ya? Bagaimana? Artinya soal Perpu Pilkada ini apakah akan disetujui atau tidak disetujui ini belum ditentukan oleh Golkar? Ya, jadi keputusannya adalah bahwa... Tapi bukankah Pak Ical sudah punya komitmen pada saat di awal dengan Pak SBY? Bukannya Ketua Umum Golkar pada saat itu sudah punya komitmen dengan Pak SBY bahwa akan mendukung Perpu Pilkada? Jadi Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar Bakti 2009-2014, itu telah menyampaikan kesepakatan itu justru bukan pada saat Munas saja. Pada saat rapat konsultasi nasional Partai Golkar di Bandung tanggal 1 dan 2 November, Pak Abu Rizal Bakri juga sudah menyampaikan kesepakatan di dalam koalisi Merah Putih, termasuk daripada
tersebut. Nah, Oke, itu kemudian baik. dibahas, kemudian dibawa lagi ke Rapim. Baik Pak Nurdin, kita minta Dibawa lagi ke pendapat Rapimnas. dari Pak Robert dulu. Pak Robert, ini kalau mendengar pernyataan dari Pak Nurdin Halid tadi, dengan komitmen yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif Hasan, apa yang terbaca pertama kali di benak Anda? Iya, ini bahasa politik. Ini bahasa politik yang sulit sekali Untuk ditarik kesimpulannya ya? Iya, dicari sebenarnya titik terangnya itu apa sih ini ya. Mendukung presiden yang mengeluarkan Perpu, tapi apa yang dikeluarkan isinya, substansinya nggak tahu. Apakah didukung atau tidak itu soal yang lain. Ini kan sesuatu yang menurut saya kontradiktif gitu loh. Yeah. Kita butuh sikap terang saja sesungguhnya ya. Dan kalau saya membaca situasi seperti ini ya Golkar ini ya ke kiri oke, ke kanan juga oke gitu. Tapi bagi saya, bagi kami di masyarakat sipil ya jelas gitu ya. Apa hitam putihnya seperti apa begitu, dan skenario yang paling diharapkan tentu adalah semua mendukung. Semua mendukung Perpu pilkada langsung. Tetapi skenario realistisnya seperti yang saya katakan bahwa kita jelas mengidentifikasi siapa yang benar-benar terang benderang mendukung, dan hitung-hitungan matematikanya soal politik soal yang lain, matematikanya rasanya ya tinggal sekarang kemudian jadi persoalan lah apakah antara KIH dengan P3 dengan Partai Demokrat itu punya komunikasi politik yang Langsung aja kita tanya ke Pak Syarif, Pak. Ada komunikasi nggak Pak dengan KIH dan P3? Partai Demokrat, sekali lagi saya katakan sebagai partai penyeimbang, tidak di dalam KMP, tidak dalam KIH, melakukan komunikasi dengan 9 fraksi. Secara spesifik Semuanya, soal Perpu Pilkada ini? secara pilkada kami berkomunikasi terus terang saja. Jadi Respons kami terus terang saja seperti saya sampaikan bahwa harapan kami ada dinamika dalam pembahasan. Tadi kita sudah jelaskan dengar apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Umum Golkar, Pak Nurdin Halid ya. Memang akan timbul dinamika dalam pembahasan. Sekali lagi dinamikanya bagi Partai Demokrat adalah harapannya adalah Perpu ini bisa diterima oleh DPR, dan untuk penerimaan di DPR terus terang saja itu harus didukung oleh fraksi-fraksi, termasuk Partai Golkar. Nah, ada 9 fraksi, saya tahu pasti ada 5 fraksi yang sudah pasti mendukung, ya kan? Pilkada langsung dari ya? KIH, pilkada langsung. Nah, tetapi saya juga tahu bahwa di KIH itu juga KMP itu juga ada beberapa fraksi yang mendukung, masih tetap mendukung pilkada langsung. Jadi ya kita lihat aja dinamikanya di pembahasan nanti. Saya yakin karena ini ekspektasi rakyat, ekspektasi masyarakat, harapan. Kalau kita bicara ekspektasi dan harapan masyarakat, banyak masyarakat juga yang tidak mendukung Perpu Pilkada, Pak Syarif. Tetapi banyak juga yang mendukung Pilkada itu tetap di mayoritas DPRD. itu rakyat itu mendukung pilkada langsung. Baik, kita lihat grafik berikut ini Pak Syarif. Ya. Pak Nurdin, ini saya munculkan pernyataan dari Pak Aziz Samsudin. Alasan Partai Golkar menolak Perpu Pilkada yang pertama adalah tingginya permintaan dari DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Yang kedua, penolakan dilakukan untuk menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi apabila Pilkada tidak melalui DPRD. Yang ketiga, minimnya elektabilitas. Yang keempat, kurangnya dana dan logistik untuk modal pemilu. Pak Nurdin. Faktual yang disampaikan dalam pemandangan umum oleh masing-masing pemegang hak suara dalam Munas, dan itu tidak bisa kita menghalangi. Itu adalah aspirasi yang mereka rasakan, yang mereka telah ikuti, dan perlu dipertegas bahwa demokratisasi itu tidak hanya pemilihan langsung oleh rakyat, melalui DPRD juga demokratis, karena anggota DPRD itu juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Kita tidak bicara soal apakah ini demokrasi atau ini tidak demokrasi. Yang kita bahas adalah apakah ini secara langsung atau tidak langsung, artinya melalui DPRD. Ya, memang kalau aspirasi yang berkembang di Munas ini, memang hampir semua daerah itu meminta supaya pilkada secara melalui DPRD. Nah, oleh karena itu kita merekomendasikan pembentukan badan pengkajian undang-undang, tidak hanya undang-undang pilkada, tapi termasuk undang-undang lain yang menurut pandangan Partai Golkar dalam pengkajiannya nanti. Kita nggak membahas undang-undang yang lain, Pak Nurdin. Kita bicara soal Perpu Pilkada. Saya mau jelaskan dulu, jangan Anda potong dulu supaya jelas. Ya.
Pak Pada Nurdin. pengkajian ini nanti yang akan melakukan pengkajian mendalam, termasuk undang-undang pilkada, termasuk Perpu, itu akan dikaji secara mendalam dengan meminta masukan dengan berbagai pihak yang punya kompetensi untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang proses demokrasi. Ketika Pak Nurdin ini intinya adalah bahwa pengkajian ini tentang pelaksanaan pemurnian Pancasila. Baik. Nah, Pak Nurdin, ini menarik sekali Pak Nurdin. Kita keempat di dalam Pancasila jelaskan. Pak Nurdin, ketika Ketua Umum berkomitmen untuk mendukung Perpu Pilkada, apakah terus masih harus dilakukan pembahasan lebih mendalam? Ketua Umum Partai Golkar masa bakti 2009-2014 tidak pernah ingkar janji. Beliau menyampaikan secara terbuka. Kalau 2014 gimana Pak? Kita belum menjelaskan, Anda sudah motong. Bagaimana sih? Dengar dulu dong, baru motong. Silakan Pak. Itu. Jadi Pak Bursal Bakri sudah menyampaikan kesepakatan dengan KMP, di mana juga Partai Demokrat ada di situ pada saat itu. Kesepakatan dengan Partai Demokrat. Kesepakatannya yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa KMP sepakat, Partai Golkar sepakat untuk Presiden mengajukan Perpu kepada DPR. Itu tidak pernah diingkari oleh Pak Bursal Bakri, dan itu disampaikan secara terbuka kepada forum-forum Partai Golkar, baik Rapat Konsultasi Nasional, Rapimnas maupun Munas. Dan itu tidak pernah Pak Bursal ingkarnya, secara terbuka disampaikan kepada seluruh peserta, khususnya pada peserta Musyawarah Nasional. Artinya Pak Nurdin, kalau boleh saya simpulkan, hingga saat ini Golkar belum memutuskan apakah akan mendukung Perpu Pilkada atau menolak Perpu Pilkada. Kita tadinya, karena masih dibahas ya. Tadinya kita menolak, dan itu sudah saya ketok palu pada saat acara paripurna pemandangan umum dan jawaban daripada Ketua Umum masa bakti 2009-2014. Tetapi dalam sidang Komisi A itu kemudian dibahas secara mendalam lagi bahwa kita tidak punya kewenangan, Munas tidak punya kewenangan menolak atau menerima Perpu. Oleh karena itu pada saat paripurna tentang pengesahan komisi-komisi, Pak Bursal Bakri sendiri yang menginterupsi dan Pak Akbar Tanjung sendiri menginterupsi bahwa Munas jangan menolak Perpu karena Munas tidak punya kewenangan. Oleh karena itu hanya merekomendasikan memperjuangkan untuk pemilihan melalui DPRD. Begitu. Baik. Pak Nurdin Halid, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih. Ya, ini sebelum ke Pak Sarif Hasan dan Pak Robert, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini ada skenario 1, perolehan kursi DPR, Koalisi Merah Putih melawan Koalisi Indonesia Hebat, di mana Demokrat dimasukkan ya Pak ya. Ini bukan berarti Demokrat bukan bagian dari Koalisi Merah Putih ya. Cuman memang dalam beberapa kesempatan kok sejalan dengan Koalisi Merah Putih begitu. Nah, ini jumlahnya 313 dan KIH hanya 247. Ini skenario pertama. Skenario kedua, Demokrat keluar dari Koalisi Merah Putih dan masuk ke Koalisi Indonesia Hebat. Bukan berarti Demokrat di dalam Koalisi Indonesia Hebat sekali lagi, dan jumlahnya 308. Secara matematis ini adalah kemungkinan yang akan terjadi ya, dan itu juga yang diharapkan oleh Pak Syarif. Pasti. Justru itu saya dalam setiap kesempatan mengatakan nggak apa-apa kalau memang Golkar tidak mendukung, karena pembahasan diterima atau ditolaknya Perpu ini ditentukan oleh 10 fraksi. Dan 10 fraksi itu saya tahu pasti ada 5 fraksi yang tegas itu menyatakan mendukung Perpu. Kemudian saya tahu juga ketika mereka menyatakan tegas mendukung Perpu, tentu komunikasi itu harus terus dijaga kan Pak, supaya ada jaminan juga. Komunikasi kami dengan semua fraksi berjalan dengan baik, dan ada suatu kesimpulan bahwa Perpu ini sangat bagus ya, dan harus kita golkan di dalam pembahasan. Dan kembali lagi bahwa di dalam koalisi KMP juga kami tahu bahwa beberapa fraksi juga mendukung penuh terhadap Perpu ini. Jadi kami terus terang saja kita lihat dinamikanya. Apalagi tadi Wakil Ketua Umum sudah mengatakan akan terjadi dinamika lagi. Nah, itu juga angin segar buat Demokrat untuk memperjuangkan Perpu ini. Baik Pak Robert, ini kalau dari pernyataan Anda pendukung pilkada langsung sebetulnya ya. Nah, kalau melihat apa yang terjadi saat ini dinamikanya, Anda optimis bahwa di DPR ini nanti akan diloloskan? Saya optimis ya dengan hitungan tadi ya, dan sekarang tinggal kemudian konsistensi dari Demokrat, dari P3, dari KIH, apalagi kalau kemudian dari KMP ada juga beberapa fraksi yang akan mendukung. Saya optimis Mas, apa itu bisa terjadi lah. Pak Robert dan Pak Sarif, terima kasih banyak bersama kami di Prime Time Talk.